para kiai, para asatid, para santri dan para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Zubaidi Al-Masajid, dan wabil khusus Kiai Haji Jum'ah dan beserta seluruh para guru-guru besar yang hadir pada malam hari ini, para ustadz, para muallimin yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Dan kepada para hadirin, para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk tidak lain tidak bukan dalam rangka walimah, dalam rangka tasyakuran pernikahan Mustamin dan Marjan. Kita doakan semoga kedua mempelai dijadikan keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aslafuna salihun lahum aslafuna salihun fi kulli khair lahum niyah. Dulu para ulama salaf di dalam melakukan sesuatu mereka mendahulukan niat. Faham bahasa itu? Faham. Alhamdulillah kalau faham. Saya soalnya nggak biasa dengan bahasa Madura kalau ceramah. Para ulama salaf di dalam setiap melakukan sesuatu mereka mendahulukan niat. Kenapa saudara-saudara? An-niyah tuhawwilul 'adah ilal ibadah. Niat itu bisa apa? Bisa membalikkan kebiasaan menjadi suatu ibadah. Jangankan sesuatu yang sunnah seperti pernikahan, saudara-saudara. Sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada harganya, jikalau diniatkan untuk ibadah menjadi menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pernikahan. Saya teringat daripada pesan Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, beliau daripada menantu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ketika beliau hendak nikah, beliau dipesankan oleh gurunya, ya Hanif, di dalam nikah itu banyak niat. Sampai ada ulama yang ngarang tentang macam-macam niatnya nikah. Beratus-ratus niatnya nikah, saudara-saudara. Akan tetapi kata gurunya beliau, ada satu nikah yang dimana dengan satu nikah tersebut bisa mencakup seluruh niat, saudara-saudara. Lalu beliau dibisikkan, apa niatnya? Yakni nawaitu bihadan nikah an udkhilas surur ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang belum nikah, nanti kalau mau nikah niatkan dalam hati. Atau yang sudah nikah, nanti niatkan lagi kalau mau nikah lagi. Dimarahin nanti sama ibu-ibu kamu. Gak dikasih jatah nanti. Atau yang sudah nikah, gak apa-apa, niatkan mulai dari sekarang. Tancapkan dalam hati, saudara-saudara. Aku niat dengan ini nikah untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya baginda Rasulullah SAW. Faham? Yakni bahasa Maduranya, sengko aniat kelaban kak dinto nikah untuk amasuaki kebungaan dan keadaan Rasulullah SAW. Kiranya jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang pertama. Yang kedua yakni di dalam jikalau mau awet di dalam pernikahan, kuncinya satu, saudara-saudara. Karena banyak orang zaman sekarang dapat 1 minggu talak, dapat 1 bulan talak, dapat 2 bulan talak. Banyak ngabisin uang, banyak nyusahin orang tua. Betul tidak? Jadi yang muda-muda ini pelajari. Jangan dikit-dikit karena keburu mau kawin dapat sebulan udah talak. Kasihan kamu punya orang tua. Pelajari dulu ilmu agama, baru kamu nikah. Satu
Itu kuncinya kalau mau awet dalam pernikahan. Yakni idza ja'atil huquq dha'atil huquq dha'atil huquq. Idza ja'atil huquq dha'atil huquq. Suami punya hak dan punya kewajiban. Istri juga punya hak dan punya kewajiban. Apabila hak suami telah terpenuhi ataupun hak istri telah terpenuhi, maka insya Allah akan awet, akan abadi sampai nanti di akhirat, saudara-saudara. Akan tetapi jikalau hak suami tidak terpenuhi, sebaliknya hak istri tidak terpenuhi, maka jangan salahkan jikalau hubungan kita dan kalian tidak akan kekal abadi sampai di hari kiamat. Makanya banyak orang zaman sekarang itu banyak talak. Karena kenapa? Hak-hak daripada istri tidak terpenuhi, hak-hak daripada suami tidak terpenuhi. Banyak bertengkar langsung talak. Oleh karena itu kasihkan hak-hak seorang suami dan kasihkan hak-hak seorang istri, saudara-saudara. Karena apa hak-hak seorang suami? Saya jelaskan, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, masih semangat. Hak-hak seorang suami diantaranya yakni yang paling utama yakni memerintahkan dalam sholat. Banyak suami sekarang ini lalai dalam memerintahkan istri dan anaknya untuk sholat. Ya betul. Ini yang gak jawab berarti ini yang gak memerintahkan istrinya untuk sholat ini. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu, perintahkan istrimu, perintahkan anak-anakmu. Perintahkan untuk apa? Bis-shalah, untuk sholat. Karena kenapa saudara-saudara? Kenapa perintahkan untuk sholat? Karena ada ada satu hadis yang dimana hadis tersebut istri adalah suatu amanah. Istri ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Jadi jikalau sudah amanah dari Allah, kalian harus jaga baik-baik amanah tersebut. Fa innahunna amanatun indakum. Istri kalian adalah amanah di sisi kalian. Maka barang siapa faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam ya'lamha umuraddin faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa suami yang tidak memerintahkan anaknya, yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi jangan cuma suruh masak, suruh diranjang, suruh istri kamu untuk sholat, istri kamu untuk pakai jilbab, suruh itu kewajiban dalam agama, saudara-saudara. Kewajiban. Karena kenapa? Dunia adalah tempat tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen. Jikalau kalian di dunia menanam suatu kebaikan, maka tidak diragukan lagi kelak kalian di akhirat akan menanam sesuatu yang baik. Akan tetapi jikalau kalian di dunia menanam suatu keburukan, maka tidak diragukan lagi kelak kalian akan memanen sesuatu keburukan di akhirat. Banyak laki-laki zaman sekarang kalau salah dikit, ini laki-laki dulu ya, gak apa-apa. Habis itu istri. Banyak suami zaman sekarang ini masalah pribadi marah. Iya. Tapi istrinya gak sholat, gak marah. Siapa ada di sini? Alhamdulillah ada yang banyak, ada yang jawab banyak katanya. Istrinya gak sholat, dibiarin. Istrinya gak puasa, dibiarin. Istrinya apa? Istrinya gak nutup aurat, gak pakai jilbab, dibiarin. Tapi masalah diranjang gak kuat, dimarahin. Masalah masakan gak enak, dimarahin. Dek, gimana kamu ini? Masakan gak enak. Ini tanda laki-laki banci nih, saudara-saudara. Kok bisa, Maris? Ya, qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqihi wa la yusamih fi huquqillahi ta'ala. Kata al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ar-rajulul kamil, laki-laki yang sempurna agamanya, yakni alladhi yusamih fi huquqihi, laki-laki yang memaafkan jikalau ada sesuatu yang berhubungan dengan hak pribadinya. Seporaki Pak, bila mana Pak pesan kesata pada saya seporaki Bu, kenapa mi acen nih Bu? Pas saya kikin aku ki, usah kamu kemper. Gimana ini Bu? Kamu ini gak becus. Bu, gimana ini? Kamu ini gak becus. Tapi masalah sholat dibiarin, gak sholat dibiarin. Gak sholat kamu males dibiarin, saudara.
istrinya gak pakai jilbab, dibiarin. Banyak di sini, ada. Suruh istrinya untuk pakai jilbab. Istrinya dibiarin. Ini laki-laki banci. Ini laki-laki banci. Wala yusamih fi huquqillah. Akan tetapi tidak maafkan jikalau ada sesuatu yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya laki-laki banci. Kok gak ada yang jawab ini? Laki-laki banci. Jadi perintahkan mulai sekarang anak-anakmu untuk sholat, istri-istrimu untuk sholat. Karena laki-laki yang sejati itu laki-laki yang memaafkan jikalau ada sesuatu yang berhubungan dengan hak pribadinya. Akan tetapi tidak ada tawar-menawar jikalau sesuatu tersebut berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kiranya jelas tidak? Itu. Yang terakhir, yakni apa hak-hak seorang istri? Ini sekarang seorang istri, Pak. Seorang istri. Saya pesankan kepada kalian satu lagi. La yufrik. Nabi Muhammad bersabda, la yufrik mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqa radiya minha akhar. Jangan sampai kalian bapak-bapak benci kepada istrinya karena beberapa akhlak yang buruk. Jangan sampai, kata Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena kalian sebagai bapak-bapak pasti akan menyukai akhlak-akhlak yang lain. Jadi jangan sampai satu kesalahan menghilangkan 1000 kebaikan. Jangan sampai, maafkan. Jangan sampai satu kesalahan, satu kecacatan menghilangkan 1000 kebaikan. Akan tetapi apa? Kasih tahu. Fa'iduhunna, beri mereka mau'izah. Fala'allahu tubdi fala'allahu tubdi au tatuba amma jara minha. Mungkin apa namanya? Manakala istri kalian sadar, oh iya, mungkin saya salah pada suami saya. Oh iya, saya ini harus bertaubat kepada Allah. Jangan marahi, jangan kalian benci. Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar kalian? Saya sama tak tahu. Tapi saya tahu sejarahnya. Sayyidina Umar itu sampai setan dengar namanya. Setan itu marah, setan itu kabur terbirit-birit, saudara-saudara. Takut itu sama namanya ini. Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Sayyidina Umar ditakuti oleh setan. Sayyidina Umar ketika itu ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar mengadukan akhlak istrinya. Istrinya suka ngomel. Cari Madura, binin lah ngomel, benarin ngoceh. Lalu laki-laki tersebut datang kepada Sayyidina Umar. Ketika datang kepada Sayyidina Umar, istrinya Sayyidina Umar juga ngomel, saudara-saudara. Cekoteng Madura, cahaya Sayyidina Umar itu kan ya boleh kok. Ketika itu laki-laki tersebut berpaling balik ke rumahnya. Lalu Sayyidina Umar melihatnya, iya, ta'al ya akhi, ma hajaluka? Apa kebutuhanmu? Ya Sayyidina Umar, istriku suka marah, istriku suka ngomel kepada wahai Sayyidina Umar. Apa jawaban Sayyidina Umar, saudara-saudara? Istriku juga ngomel, istriku juga suka marah-marah. Akan tetapi dia adalah seseorang yang menyuci pakaianku. Dia seseorang yang memasakkan makanan untukku. Ia seseorang yang menyusui anakku. Maka dari itu aku diam ketika aku dimarahi olehnya. Ini Pak, ada bapak-bapak di sini cuci baju? Ada. Ada bapak-bapak di sini nyusuin anak? Ada. Gak ada, Pak. Gak ada. Ada lagi-lagi di sini masa ada. Semua itu pekerjaan rumah, pekerjaan ibu-ibu. Makanya Sayyidina Umar diam, saudara-saudara, karena itu bukan kewajiban daripada istri. Sayyidina Umar diam karena Sayyidina Umar, ya akhi, wahai saudaraku, sabar engkau, itu adalah zaman yang sebentar. Paling ngomel paling 1 jam paling lama ya. Istri itu 1 jam paling lama kalau ngomel. Nah itu jangan sampai kalian marahi, jangan sampai kalian benci. Berilah mau'izah, berilah pelajaran. Mungkin saja sebab pelajaran tersebut mereka akan sadar ketaatannya kepada suami, saudara-saudara. Yang terakhir, hak-hak seorang istri. Ini yang terakhir ini, saudara-saudara, karena sudah malam ini. Yang terakhir, yakni hak-hak seorang istri. Apa hak seorang istri? Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, lau sala man min haqqihi lau sala man khirahu damman wa qayhan falahisatu. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak daripada pamanku datang melamarku.
Maka beritahu aku hak-hak apa seorang istri sehingga aku mampu untuk melakukannya. Lalu Rasulullah berkata, hak-hak seorang istri yakni andaikan seorang suami mengalir dari kedua hidungnya, mengalir darah, mengalir nanah, falahisathu bilisaniha ma'adat haqqahu. Maka bagi seorang perempuan tersebut menjilat darah tersebut, menjilat nanah tersebut dengan mulutnya, saudara-saudara, sebagai tanda hikmahnya seorang istri. Saking wajibnya, saudara-saudara, seorang istri harus taat kepada seorang suami. Laukana yang bagi ayyajuzu li basarin ayyasjuda li basarin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Andaikan boleh bersujud sesama manusia, maka pasti kata Nabi Muhammad, aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Masya Allah, saudara-saudara. Tapi sekarang banyak perempuan-perempuan yang durhaka, ya. Banyak perempuan-perempuan yang durhaka. Suaminya berkata, Dek, istrinya bilang, apakah? Ini tanda istri durhaka. Suara istri harus lebih rendah daripada suara seorang suami. Banyak tidak? Zaman sekarang ini cari istri cari perempuan cantik banyak, cari perempuan yang pintar banyak, cari perempuan yang kaya banyak. Akan tetapi yang susah mencari istri yang soleha. Nah ini istri-istri yang soleha bagaimana? Ada 4 syarat. Ini yang terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, syarat menjadi istri yang soleha ada 4. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, apabila perempuan telah melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannah, masuklah ke pintu surga dimanapun pintu surga yang ia mau. Jadi kalau perempuan sudah sholat, sudah puasa, sudah menjaga kemaluannya, sudah taat kepada suaminya, maka perempuan tersebut termasuk ciri-ciri perempuan surga. Akan tapi yang susah yang terakhir, taat kepada suami. Karena banyak zaman sekarang ini masalah taat kepada suami nggak mau. Ya, banyak ya. Istri disuruh ke barat, ke timur, tutup aurat, tutup aurat. Ini istri yang durhaka ini, saudara-saudara. Istri durhaka. Kalau ada istri durhaka, jangan kamu Jangan kamu tiduri. Jangan kamu kasih nafkah, biarin saja. Biar nanti sadar, biar nanti gak melawan lagi. Itu 4. Apabila 4 tersebut sudah dilakukan oleh seorang istri, maka istri tersebut termasuk daripada ciri-ciri istri yang soleha. Karena sudah malam, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.